Halo teman-teman, kita akan mulai kebaktian kita pagi ini. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk datang beribadah pada Tuhan. Saat teduh selesai. Shalom teman-teman, pagi ini kita memulai menyembah Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Hanya Yesus segalanya, bersama Dia kita bisa merasa kemenangan. Baik dalam keadaan apapun, Dia tetap hadir di tengah-tengah kami. Mari kita naikkan pujian, kemenangan terjadi di sini.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama walaupun lewat Zoom. Tuhan, tolong pimpin koram hari ini, semoga koram hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Tolong sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, walaupun dosa kita tidak terhitung lagi, tapi Tuhan tetap mengampuni kita dan memutihkan bagaikan bulu domba. Jadi, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu Seputih Bulu Domba. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Mari teman-teman boleh mengambil waktu sikap berdoa, boleh tenang sebentar, boleh sungguh-sungguh serius. Kita akan berdoa bersama-sama, sekaligus juga teman-teman boleh berdoa dalam hati untuk boleh mengakui atas dosa, kesalahan, kebodohan, atau mungkin ada hal-hal yang tidak baik, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Mari kita berdoa memohon ampun daripada Tuhan. Nanti Ko Andrian akan tuntun kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar Tuhan boleh melihat segala yang kami lakukan. Orang-orang di luar tidak bisa melihat, bahkan orang tua, bahkan orang-orang terdekat tidak bisa tahu. Tapi kami sadar Tuhan, Tuhan maha melihat. Tuhan bisa tahu, Tuhan bisa mengukur sampai ke jauh dalam hati kami. Bahkan sekalipun dosa itu terlihat tersembunyi di mata manusia, tapi Tuhan bisa melihat apa yang kami lakukan selama seminggu ini. Dan kalau Tuhan mendapati ada kebiasaan buruk, ada dosa, ada tindakan, ada hal-hal yang kurang baik yang kami lakukan, yang tidak menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kalau kami Tuhan sudah berbuat dosa melalui perkataan, melalui mata, tangan kami, melalui mulut kami, melalui tindakan, melalui pikiran kami. Ampuni Tuhan. Bahkan ampuni juga Tuhan kalau selama seminggu yang berlalu ini kami mengecewakan orang, mungkin saja kami membuat orang tua marah, atau mungkin kami membuat teman-teman kami kecewa,
atau bahkan sekaligus kami membuat Tuhan kecewa melihat kehidupan kami. Dan ampuni juga Tuhan, kalau kami selama 1 minggu ini tidak sungguh-sungguh menggunakan waktu yang baik yang Tuhan kasih untuk kami belajar dan memuji atau kami berelasi dengan Tuhan. Ampuni Tuhan. Tapi Tuhan, di samping itu kami bersyukur kalau Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk kami masih bisa hidup. Itu berarti kesempatan di mana kami boleh memperbaiki diri, boleh bertobat, bahkan boleh semakin hari semakin serius dengan hidup ini, untuk kami boleh semakin hari semakin menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan dengar doa kami, dan Tuhan juga sucikan dosa kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari sama-sama dengan Ko Andrian, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Teman-teman yang belum hafal, boleh sambil membaca di PowerPoint yang sudah disiapkan ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita punya Allah yang sungguh hebat. Setiap hari kita diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran. Mari kita memuji Tuhan kita mau nyanyikan lagu Datanglah dan Bertata. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Teman-teman, Tuhan satu-satunya yang bisa merasakan pergumulan, penderitaan, masalah kita, dan sanggup memulihkan kita. Setiap jalan hidup kita jika mengandalkan Tuhan pasti akan selalu disertai. Mari kita nyanyikan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa ya, teman-teman. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian ini, Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Tanpa Tuhan yang memberkati hidup kami, bagaimana mungkin Tuhan hari ini kami masih boleh makan? Tanpa Tuhan yang memberkati ladang, tanpa Tuhan yang memberkati ternak-ternak yang ada, kami tidak akan mungkin menikmati hasil daripada apa yang dilakukan oleh para petani. Kami tidak mungkin bisa makan, kami tidak mungkin bisa minum, dan lain sebagainya. Bahkan tanpa Tuhan yang menjadi penyembuh kami tidak mungkin bisa sehat, kami tidak mungkin bisa lepas daripada banyak hal. Tanpa Tuhan juga yang menjadi penyelamat kami tidak mungkin sampai hari ini masih bisa hidup. Terima kasih Tuhan. Memang Engkau adalah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Kami bersyukur buat itu. Dan di kesempatan ini juga Tuhan, kami mau bersyukur karena Engkau juga Allah yang bisa kami andalkan untuk menuntun kehidupan kami melalui firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan ajar setiap kami, supaya sedari kami masih muda,
Kami boleh menyerahkan hidup ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai waktu kami ke depan, sekalipun kami mungkin ada yang off cam, tapi kami boleh serius dan hormat, bahkan takut akan Tuhan, untuk boleh betul-betul beribadah, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, Shalom, selamat pagi ya. Senang sekali hari ini Ko Andrian bisa kembali lagi berjumpa dengan teman-teman. Dan kita tahu di bulan ini sampai bulan yang akan datang, kita akan masuk di dalam seri Buah Roh. Kalau 2 bulan lalu kita masuk di dalam seri Bertumbuh dan Berbuah, selama 2 bulan ya kita di dalam tema disiplin. Kita berdisiplin di dalam hal rohani. Setelah itu bagaimana? Apa yang perlu kita aplikasikan? Nah, kita masuk di dalam ranah aplikatif yang sederhana, yaitu buah-buah roh ya. Dan hari ini dimulai dari buah roh yang paling besar, yang paling utama, yaitu kasih. Karena tanpa dimulai dengan kasih, tidak mungkin ada kebaikan, tidak mungkin ada kemurahan, tidak mungkin ada pengendalian diri, tidak mungkin ada kelemah lembutan. Jadi dimulai dari kasih. Nah, untuk itu di awal ini Ko Andrian akan tanya kepada teman-teman, apa itu kasih? Teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya Ko Andrian. Apa itu kasih? Ko Andrian tunggu teman-teman jawab di kolom komentar di live chat. Teman-teman boleh tulis, apa sih itu kasih? Kalau Ko Andrian tanya kepada teman-teman, teman-teman akan jawab apa? Coba dijawab dulu di kolom chat sambil Ko Andrian tunggu. Oke, Ko Andrian tunggu beberapa orang jawab di kolom chat supaya Ko Andrian tahu bagi teman-teman kasih itu apa sih? Oke, ada yang mau jawab di kolom chat sambil mungkin Ko Andrian akan tanya ke beberapa teman-teman mungkin secara langsung ya supaya kita ada interaksi. Mungkin Ko Andrian tanya ke Stephen deh. Bagi Stephen, apa sih itu kasih? Kasih itu Satu kata. Kasih itu apa sih? perbuatan baik. Oke. Bagi Cindy, kasih itu apa? Mungkin kasih itu menyayangi sesama, kayak kita menyayangi seseorang kayak gitu sih. Oke. Satu lagi nih, Andrea mau minta tanggapan dari teman-teman. Mungkin dari Hillary Gwen. Bagi Hillary, apa itu kasih? Kalau mungkin ada orang tanya dan pagi ini kalau Andrea tanya, apa itu kasih? Hillary akan jawab apa? Kasih itu mungkin tindakan yang baik, yang saling mengasihi. Tindakan yang baik ya. Oh, ini thank you buat teman-teman yang jawab 3 orang ya. Dan ada yang jawab juga di kolom komentar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kata dari Mesyang ya. Thank you. Teman-teman pasti akan jawab banyak hal tentang kasih. Karena kasih itu sebuah bahasa yang universal, yang umum ya. Orang pasti bisa jelaskan, kasih itu begini Ko Andrian, kasih itu begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan dari Ko Andrian begini, kasih itu apakah hanya sebatas kebaikan moral? Nah, itu perlu kita tanya. Oh, biar kita nggak masuk penjara, ya kita berbuat baik. Biar kita nggak dihukum, ya kita berbuat baik. Maka kadangkala, jangan-jangan kasih itu bisa menjadi sebuah kemunafikan. Ya nggak? Supaya kita nggak masuk penjara, berbuat baik deh. Supaya kita dinilai baik, ya berkebaikan secara moral. Oh, supaya kita nggak dihukum, ya kita berbuat baik. Oh, supaya kita... Bahkan ada orang yang berbuat baik menunjukkan kasih supaya masuk surga. Jadi seolah-olah kebaikan hati, kasih itu jadi sebuah sogokan kepada Tuhan supaya Tuhan, ini nih ya gue udah baik, diberkati dong. Ini ya Tuhan ya gue udah baik, tolong aku nanti kalau mati masuk surga dong. Jadi seolah-olah kasih itu atau kebaikan itu sebagai sebuah sogokan, sebuah apa ya? Sebuah imbalan baik yang Tuhan harus berkati aku. Nah, bagaimana dengan kita? Makanya kalau Andrian bilang, kita melakukan kasih, kita berkasih atau kita menunjukkan kasih murni atau jangan-jangan sebuah kemunafikan. Nah, maka untuk itu hari ini kita perlu belajar apa sih kasih itu supaya kita bisa menangkap secara garis besar kasih itu bagaimana. Nah, teman-teman mungkin banyak orang kalau ditanya kasih itu apa, pasti akan jawab dengan gambar-gambar yang demikian. Ya enggak? Ini mungkin bentuk-bentuk kasih yang orang bisa ekspresikan, ya kan? Kalau orang tanya kasih itu apa sih? Ya seperti
seperti gambar yang pertama, Ko Andrian, kasih itu seperti gambar yang pertama ini, bahwa kasih itu adalah ya memberi, kasih itu menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah ini ya, kasih itu begini Ko Andrian, atau kasih itu memberikan uang, memberikan apa yang kita punya kepada orang yang kesusahan, atau menolong teman lagi butuh, teman lagi jatuh, teman lagi nggak ngerti, ya kita bantu. Atau mungkin gambar yang terakhir, Ko Andrian, kasih itu kita hadir memberikan sumbangan di panti asuhan. Nah, mungkin teman-teman bisa menjawab melalui gambar-gambar ini, atau orang bisa mengekspresikan kasih seperti gambar-gambar berikut. Tapi yang Ko Andrian mau tegaskan di pagi hari ini, ketika teman-teman ikut Korem, bahwa kasih itu bukan sekedar kita baik. Bukan sekedar kita bantu orang, doain orang, kasih semangat, atau tolong orang, menyumbangkan uang ke panti asuhan, atau dalam bentuk yang lainnya yang teman-teman bisa lakukan. Bukan sebatas ini, teman-teman. Atau mungkin kasih itu bukan sebatas kita memberikan tenaga kita, waktu kita kepada orang lain. No, bukan sebatas itu, atau bukan sekedar apa yang bisa dilihat di depan mata. Karena kalau kita memahami kasih hanya sebatas ini, itu berarti teman-teman menerjemahkan atau teman-teman sudah terperangkap di dalam kasih yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Oh, karena kasih itu artinya memberikan uang, jadi kita semua beramai-ramai memberikan uang. Nah, jangan-jangan teman-teman sudah terkotak-kotakan atau sudah terperangkap oleh sebuah standar yang diberikan oleh dunia bahwa kasih itu harus kasih uang. Nah, atau kasih itu harus kompromi. Nah, itu kadang-kala ya. Atau mungkin hari ini yang lagi beredar adalah kasih itu menerima keberagaman. Oh, boleh sekali. Tapi kita tidak boleh juga menerima bahwa oke, kasih itu juga lahir di dalam cinta LGBT. Wah, itu nggak boleh. Kadang-kala orang terlalu kompromi menerima kasih di dalam kasih LGBT. Nah, itu yang salah. Nah, itu Konden perlu jelaskan supaya kita tidak jatuh di dalam kasih-kasih yang sudah terperangkap atau sudah terstimulasi oleh dunia. Nah, makanya kita perlu belajar dulu kenapa kasih itu bukan sekedar ini. Kenapa, teman-teman? Karena di awal ini yang Ko Anden mau bilang bahwa kasih itu tidak bisa lahir dari kehidupan manusia. Tidak bisa. Karena setiap tindakan yang manusia berdosa lakukan itu tidak baik. Kenapa? Firman Tuhan bilang begini ya. Firman Tuhan bilang, kebaikan kita pun sama seperti kain kotor. Nah, kalau kebaikan manusia seperti kain kotor, bagaimana kejahatan manusia? Nah, teman-teman, kebaikan atau kasih yang muncul dari manusia tidak bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan karena kita manusia berdosa. Lalu kebaikan-kebaikan begini kenapa ada, Ko Andrian? Ya ini muncul sebatas moral, sebatas etika umum yang ada. Nah, kalau tidak ada yang baik, maka tidak mungkin sesuatu itu muncul dari diri manusia. Teman-teman kalau baca Alkitab di 1 Yohanes, dibilang begini, kasih itu berasal dari Allah. Nah, kalau kasih itu berasal dari Allah, maka tidak mungkin ada kasih yang berasal dari manusia. Kenapa, Ko Andrian? Karena kita itu manusia berdosa. Setiap kasih yang kita munculkan, pasti ada embel-embelnya. Iya nggak? Kalau orang berbuat baik, pasti ada embel-embelnya supaya dibantu balik, supaya kita menerima imbalan, kita dipuji, atau bahkan kita berbuat baik. Kebanyakan orang di dunia berbuat baik supaya beramal, supaya nanti di akhirat, kata-kata orang ya, supaya nanti di akhirat kalau kita mati ditimbang nih dosa-dosanya. Oh, kebaikan baik, kasih kita lebih besar ya kita masuk surga. Nah, itu pemahaman orang yang keliru ya. Atau kita beramal, atau ada orang yang berbuat baik supaya dilihat, dia punya nama, punya panggung. Bahkan kalau zaman sekarang berbuat baik supaya masuk YouTube ya, masuk YouTube, menarik viewers supaya viewers kita banyak di YouTube kita dan lain sebagainya. Atau mungkin banyak orang berbuat baik supaya kenapa? Supaya menebus rasa bersalah. Oh, berbuat baik ya karena dia anak kita. Oh, Ko Andrian, aku berbuat baik karena dia orang tua kita. Bagaimana mungkin? Nah, itu kadang-kala satu hal yang ada di dalam manusia berdosa, berbuat baik karena sesuatu, berbuat baik demi sesuatu, berbuat baik karena dia orang tua aku, maka aku berbuat baik. Kalau dia bukan orang tua aku ya emang gue pikirin. Nah, itu yang ada.
di dalam kehidupan manusia berdosa yang tidak akan mungkin muncul dari dalam hati kita. Kasih itu sabar, seperti Mesiang bilang. Tapi tidak akan mungkin kalau kita menghadapi orang yang membuat kita kehilangan kesabaran. Nah, maka di pagi hari ini kita perlu belajar apa itu kasih. Nah, sebelum kita masuk, kita perlu sadar dulu teman-teman bahwa kasih itu tidak akan mungkin lahir dari kehidupan manusia kita. Nah, ini Kontian tampilkan ya. Boleh minta satu teman nih bacain buat kita supaya kedengaran. Minta Evelyn deh bacain. Kasih itu bukan lahir dari sebuah tindakan yang terlihat di depan mata. Karena bisa saja terlihat mengasihi, tapi sebenarnya tidak. Kasih lahir dari Allah dan ada dalam diri manusia yang sudah ditebus dan ditransformasi hidupnya oleh Allah. Nah, thank you. Teman-teman, kasih itu bukan lahir dari sebuah tindakan yang terlihat di depan mata. Nah, bisa jadi tindakan kita kasih, tapi di balik itu motivasinya apa? Iya nggak? Sama seperti kita makan nih. Kita bisa lihat makanan di foto itu cantik sekali, bagus sekali. Bahkan kalau chef atau orang-orang di restoran menyajikan sebuah makanan, wih, hebat sekali ya. Tapi apa yang dilihat pasti kadangkala berbeda ketika kita merasakan, ya enggak? Kita harus rasa dulu makanan itu baru kita bisa bilang enak, ya enggak? Begitupun dengan tindakan kasih. Bisa saja di depan mata, bisa saja di depan kamera, di depan video, dia berbuat kasih. Tapi bagaimana dengan hati dia? Sungguh-sungguh berbuat kasih atau ada motivasi yang lain? Sungguh-sungguh mengasihi atau karena sesuatu? Sungguh-sungguh mengasihi atau jangan-jangan ada motivasi supaya dapat imbalan, supaya diterima, dan lain sebagainya. Supaya direspon, supaya teman-teman di sekeliling kita nilai, ih, Ko Andrian baik ya, Ko Andrian nih, wah berteman deh dengan Ko Andrian karena baik, dan lain sebagainya. Maka teman-teman, itu kasih yang diumbar oleh dunia. Maka di hari ini kita perlu belajar, kasih itu bukan cuma sekedar di depan mata, karena bisa saja terlihat mengasihi tapi sebenarnya bukan. Tapi kita perlu belajar dulu bahwa kasih itu tidak akan mungkin lahir dari diri manusia berdosa, karena kasih itu sumbernya dari Allah dan bisa ada di dalam diri kita manusia berdosa kalau manusia berdosa itu sudah ditebus dan ditransformasi hidupnya oleh Tuhan. Kalau kita belum ditransformasi, kita belum ditebus, kita belum menjadi anak-anak Tuhan, tidak akan mungkin kita bisa mengasihi, karena natur manusia berdosa adalah egois. Coba lihat Adam dan Hawa ya, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menunjukkan diri mereka egois. Nah, tidak akan mungkin terjadi. Maka kita butuh Tuhan. Untuk itu teman-teman, kita perlu belajar apa itu kasih, supaya kita tahu dan kita mengerti dan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu secara sederhana, kasih itu apa sih, Ko Andrian? Kita baca yuk satu ayat firman Tuhan. Minta Daryl bacain buat kita. Yohanes 15 ayat 12-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Oke, thank you. Teman-teman, firman Tuhan ini waktu Ko Andrian baca, Ko Andrian rasa tertegur iya, terharu iya, bahkan merasa sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia bilang kepada murid-murid dia ya, menjelang Tuhan Yesus itu udah mau disalib, udah mau menghadapi penderitaan, udah mau menghadapi penghakiman, bahkan udah mau menghadapi detik-detik terakhir sebelum Tuhan mati disalib. Jadi Tuhan janji dulu ada Roh Kudus yang akan datang. Lalu setelah itu Tuhan juga berkata, kamu harus tinggal di dalam pokok anggur, akulah. Dan setelah itu Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid pada waktu itu yang berkumpul, sekaligus sebuah perintah, sebuah penegasan bahwa tidak boleh tidak dilakukan. Tuhan bilang, ini perintah loh. Ini sebuah perintah, ini sebuah tugas yang utama, yaitu supaya kamu saling mengasihi, katanya. Seperti aku, Tuhan Yesus, yang telah mengasihi Ko Andrian, mengasihi murid-murid, mengasihi Daryl, mengasihi Hillary, mengasihi Cindy, mengasihi setiap kita. Dan Tuhan bilang, sebagai sebuah penggambaran, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu kasih itu? Dan mungkin murid-murid pada waktu itu mungkin bertanya, wih, Tuhan, kita haruskah mengasihi dengan memberikan nyawa kita kepada sahabat-sahabat kita? Wah,
seperti Tuhan, kan Tuhan kan mau bilang, aku mengasihi loh, sama seperti aku Tuhan yang mau mati untuk Andrian. Aku Tuhan yang mau mati untuk setiap kita, memberikan nyawa kepada kita sebagai ganti ditebus ya, Tuhan menebus kita. Nah Tuhan bilang, ayo mengasihi sama seperti aku, tapi kasih yang aku berikan kepada kamu, kasih yang aku akan hidupkan, kasih yang aku teladankan itu berbeda dari kasih dunia. Karena kasih aku lebih besar. Karena kasih aku berbicara mengenai memberikan nyawa. Teman-teman perhatikan ya, memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan sahabat-sahabat yang ada di bagian ini, konotasinya bukan sahabat-sahabat yang dekat, bukan sahabat-sahabat yang mendatangkan keuntungan, tapi Tuhan mau memberikan kasih dia termasuk sekaligus kepada sahabat-sahabat yang merugikan, kepada orang-orang yang tidak tahu diuntungkan, kepada orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang jahat, termasuk Tuhan memberikan kasih dia tanpa ada motivasi yang lain. Teman-teman perhatikan ya, ketika Tuhan datang ke dalam dunia, sebenarnya Tuhan rugi. Ya enggak? Dia ada di sorga loh. Ngapain dia capek-capek datang ke dunia? Panas, dunia sudah rusak, jatuh ke dalam dosa. Aduh, capek lah di dunia lah. Tuhan harus jalan kaki, Tuhan harus merasakan haus, bahkan Tuhan jadi manusia, terbatas, Tuhan bisa sakit, bahkan Tuhan mau mati. Duh, ngapain sih Tuhan mau melakukan itu? Tapi karena dia mau mengasihi kita loh. Jadi teman-teman perhatikan ya, waktu Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak ada cari untung. Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak mau ketika Tuhan mengasihi kita, yuk dapat keuntungan apa nih? Nggak ada. Tuhan sudah datang ke dunia pun itu juga tidak dapat untung. Dia jadi manusia, datang ke dalam dunia, bahkan dia mau mati buat kita, sama sekali tidak ada untungnya. Tuhan mau mati untuk Ko Andrian, apa untungnya sih dia Tuhan, Ko Andrian manusia? Ko Andrian pun mati, tidak ada guna bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kaya. Tuhan tidak, tanpa Ko Andrian, tanpa teman-teman, Tuhan kita sudah hebat. Tapi karena Tuhan mengasihi kita loh, mengasihi kita melebihi diri kita. Sekalipun Tuhan tahu kita manusia yang tidak ada untungnya, tidak ada tidak ada istilahnya tuh, tidak menambahkan kekayaan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menebus kita, satu hal yang sebenarnya tidak usah Tuhan tebus, ngapain? Karena kita kadang-kala suka nakal sendiri. Nggak ada gunanya. Bahkan Tuhan sudah mengasihi kita, kita bisa mengecewakan Tuhan. Ya, biarin aja deh dia menderita. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan mengasihi kita melebihi diri kita, melebihi keterbatasan kita, melebihi ketidaklayakan kita. Bahkan dia bilang, aku memberikan nyawa aku kepada sahabat-sahabat yang tidak menguntungkan. Maka di situ tuh, kasih Tuhan tuh terlihat dengan sungguh besar. Maka secara sederhana, teman-teman, kasih itu mau bilang 3 hal. Yang pertama, kasih itu mau bilang adalah melakukan sesuatu atas dasar pengorbanan. Iya enggak? Teman-teman tidak akan mungkin bisa mengasihi tanpa pengorbanan. Iya enggak? Tidak akan mungkin seorang mama kalian di rumah mengasihi kalian tanpa pengorbanan. Oh, kalau tanpa pengorbanan, kalian masih ada di perut. Mama kalian biarin aja kalian di perut. Tapi ketika kita ada di perut mama berkorban loh buat kita. Mama kasih kita makanan, minum asupan energi, minum vitamin, minum susu, kasih kita, orang tua kita makan, menjaga loh, supaya kita waktu ada di perut, waktu kita masih di perut, kita nggak apa-apa. Kita bisa lahir dengan sehat, dengan normal. Butuh pengorbanan. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menunjukkan kasih, dia berkorban. Beda dengan orang-orang di dunia, menunjukkan kasih terlihat berkorban, tapi sebenarnya ada embel-embelnya. Dan itu terjadi juga kalau teman-teman lihat ya, terjadi di beberapa kepercayaan yang lain. Kalau berbuat kasih supaya nanti katanya di akhirat ya, di akhir zaman nanti kalau udah mati masuk surga. Jadi kasih itu seolah-olah sebagai sebuah imbalan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku sudah mengasihi ya, Tuhan berkati aku dong. Kadang-kala ada begitu ya, kadang-kala juga ada orang-orang Kristen yang bilang begini, aku udah kasih, udah bantu orang, udah kasih persembahan, tolong Tuhan berkati aku berlipat-lipat kali. Nah, itu kasih atau jangan-jangan itu sebuah kemunafikan ya, supaya kita diberkati, minta imbalan, tidak tulus. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan menunjukkan sebuah kasih di atas pengorbanan. Dan ini boleh teman-teman tiru lakukan.
bagaimana teman-teman menunjukkan kasih di atas dasar pengorbanan. Ketika teman-teman mengasihi, teman-teman tidak lagi menuntut sebuah pembalasan, tidak lagi menuntut sebuah imbalan, dan ketika teman-teman mengasihi, itu lahir dari teman-teman punya hati yang tulus, karena teman-teman mau mengasihi, karena teman-teman mau memuliakan Tuhan, mau taat kepada Tuhan, dan mau mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus. Sekalipun ketika teman-teman mengasihi orang lain, dan orang itu tiba-tiba berbuat jahat, it's okay. It's okay. Kita tetap mengasihi dia. Sekalipun, bahkan sekalipun teman-teman tahu orang itu tidak mampu balas kebaikannya teman-teman, tapi teman-teman mampu mengasihi, wah itu baru namanya luar biasa. Maka kasih itu apa? Melakukan atas dasar pengorbanan. Apalagi yang kita bisa belajar dari ayat tadi. Kasih itu adalah dorongan dari dalam hati. Jadi bukan cuma terlihat depan mata. Banyak orang tuh melakukan kasih hanya sebatas seremoni, sebuah pesta, atau berbuat kasih hanya sebatas sebuah acara, sebuah momentum. Oh, karena lagi COVID kita berbuat ya, tapi kalau udah nggak COVID kita nggak membantu orang. Jadi kasih itu bukan sebatas apa ya yang terlihat, tapi kasih itu betul-betul muncul dari dalam hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan teman-teman akan berbuat kasih itu, menyatakan kebaikan itu kepada orang yang sama sekali tidak layak dan tidak menguntungkan bagi kita. Jadi sampai di sini teman-teman bisa mengasihi termasuk kepada orang-orang yang teman-teman paling benci. Nah, orang-orang di luar bisa nggak mengasihi kepada orang-orang yang dibenci? Ya sulit sekali. Kita bisa lihat ya, banyak orang tuh dikit-dikit lapor polisi ya, artis-artis atau misalnya orang-orang public figure tuh dikit-dikit tuh senggol sedikit kasus lah, senggol sedikit masuk lapor lah, inilah, atau mungkin teman-teman bisa melihat orang-orang yang kadang-kala kalau mengasihi, pilih-pilih orang, mengasihi dibatas-batasin, oh karena dia berbeda ya aku nggak mau mengasihi. Bahkan ada orang-orang yang mau mengasihi supaya dapat untung. Nah, bagaimana dengan kita? Kita belajar dari Kristus. Tuhan Yesus ketika dia mati bagi setiap orang yang tidak mendatangkan keuntungan bagi dia. Begitupun hari ini dengan kita. Berarti termasuk kita harus mengasihi sekalipun itu bukan saudara kita. Sekalipun itu mungkin bukan orang tua kita. Ingat ya firman Tuhan bilang apa di Matius, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Tuhan bilang sesamamu manusia, Tuhan tidak hanya mengurung kata sesamamu manusia hanya sebatas, oh karena dia orang Chinese, aku mengasihi. Oh karena dia keluarga aku mengasihi. Karena dia satu sekolah, satu gereja, mengasihi. Tapi Tuhan bilang, sesamamu manusia tidak terbatas hanya sesama golongan, sama agama, sama hobi, sama gereja, bukan. Tapi Tuhan bilang sesamamu manusia adalah setiap orang yang pada saat itu butuh kamu tolong. Nah, itu sesama manusia. Bahkan Tuhan juga menunjukkan bagaimana kasih dia itu hadir bagi orang-orang yang tertolak. Jadi di masa itu tuh banyak orang-orang tuh yang tertolak. Orang Samaria yang ditolak oleh orang Yahudi, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang berdosa, atau mungkin orang-orang yang kena bulian. Tapi Tuhan hadir menunjukkan kasih dia kepada siapa saja. Bahkan Tuhan menunjukkan loh bahwa kasih dia tidak terbatas. Begitupun dengan hari ini. Sekalipun teman-teman seolah-olah terbatas, tapi mari menunjukkan bahwa kasih teman-teman tidak terbatas. Firman Tuhan bilang ya, kita mengasihi orang sama seperti kita berhutang. Berarti kita tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi. Karena kita kalau kita berhutang, pasti kita nyicilkan sampai lunas. Begitupun kita hari ini. Maka dibilang kita mengasihi jangan ada batasnya. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kasih itu berbicara mengenai sesuatu yang kita kerjakan tanpa perlu ada motivasi lain. Jadi ketika kita mengasihi, ya kita tulus, kita sungguh-sungguh dengan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Jadi tidak ada embel-embel yang lain. Dan itu yang Tuhan teladankan bagi kita. Nah, ini satu firman Tuhan yang kemudian perlu tunjukkan supaya teman-teman tahu. Minta Aldo deh bacain buat kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman perhatikan ya, coba kata-kata kita diganti dengan nama kita.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Andrian oleh karena Kristus telah mati untuk Andrian ketika Andrian masih berdosa. Coba kata-kata kita diganti kepada kata-kata kita sendiri, kepada nama kita sendiri. Coba sekali lagi teman-teman boleh baca secara pribadi dan ganti kepada nama kita sendiri. Coba ya kita baca masing-masing, kok Andrian kasih waktu supaya kita boleh meresapi firman Tuhan ini. Jadi kata kita diganti dengan nama kita sendiri. Oke, kalau teman-teman sudah baca, sudah boleh merasapi bagian firman Tuhan ini, sekarang teman-teman tanya, oh iya ya, Tuhan mati loh. Tuhan mati buat Andrian, Tuhan mati buat Daryl, Tuhan mati buat Meisyang, buat Dustin, buat Gracia, buat Fabian, Sharon, Shanesa, dan teman-teman lain, buat Yoel. Ternyata ketika kita masih berdosa loh, masih menjadi musuhnya Allah, masih menjadi seterunya Allah, tapi Tuhan mati buat kita. Tuhan menunjukkan kasih yang besar loh. Teman-teman bayangkan ya, bayangkan begini loh. Ketika teman-teman masih dalam penjara, tapi tiba-tiba ada orang yang menganggap teman-teman itu ya udahlah, nggak apa-apa, baik, mau menolong teman-teman, padahal teman-teman mungkin narapidana ya, yang besar. Itu kita loh. Perhatikan loh, Tuhan menunjukkan Tuhan punya kasih justru ketika kita di dalam keadaan yang tidak mengasihi Tuhan. Ya, luar biasa loh Tuhan ya. Maksudnya gini loh, maksudnya begini. Ketika ada orang bahkan mungkin membenci kita, mengolok-olok kita, membuli kita, bahkan orang itu tidak suka dengan kita, bahkan orang itu secara tegas bilang, aku nggak suka sama Cindy. Tapi di momen itu, malah Cindy mengasihi dia. Oh, itu luar biasa loh. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Waktu kita nggak suka sama Tuhan, bahkan dibilang kita jadi lawannya Tuhan, kita masih berdosa. Teman-teman perhatikan ya, orang berdosa tidak akan mungkin cari Tuhan. Karena kita pasti akan berbuat dosa, akan mencari yang lain. Kita pasti akan mencari hal-hal yang menyenangkan diri kita dibanding Tuhan. Begitupun hari ini terjadi ya, banyak orang yang lebih suka nggak ibadah daripada ibadah. Tapi ketika ada orang yang tidak mau beribadah, tapi justru Tuhan tetap mengasihi dia. Ada orang yang tidak mau memberikan diri dalam pelayanan, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Ada orang yang justru masih hari ini berbuat dosa, nonton video porno, sembarangan membuang waktu, hidup hanya main-main game, bahkan mungkin kita sembarangan hidup, tergantung gue lah, kita mau hidup tergantung gue, atau mungkin teman-teman yang hari ini hidup jauh dari Tuhan. Tapi justru kita yang jauh dari Tuhan, kita yang masih mungkin melihat hal-hal yang tidak baik. Tuhan bilang loh, aku menunjukkan kasih aku kepada orang-orang begitu. Mungkin kepada kita hari ini yang masih berbuat dosa, yang kadang-kadang masih suka melanggar perintah Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita di waktu kita masih melanggar Tuhan, di waktu kita bahkan masih tidak mau mencintai Tuhan. Waduh, luar biasa ya. Teman-teman, kita kadang-kadang mencintai orang karena kita suka sama orang itu kan. Dan orang itu mau mencintai kita karena orang itu juga suka sama kita. Begitupun orang tua ya. Mungkin kita nakal di rumah, kita membuat orang tua marah, tapi orang tua mungkin tetap akan mengasihi kita karena kita anaknya orang tua. Berbeda dengan ini ya, kita bukan lagi anak Tuhan loh, karena kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah berdosa, sudah menjadi sudah menjadi anak iblis karena kita jauh dari Tuhan. Tapi lihat, Tuhan bilang, aku menunjukkan kasih aku kepada Andrian, kepada teman-teman, sewaktu aku masih berdosa loh. Bahkan yang lebih parahnya lagi, yang lebih epik, Tuhan mati loh. Tuhan mati untuk kita. Luar biasa ya. Tuhan mati kepada orang-orang yang Tuhan tahu orang-orang itu tidak mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan mati, Tuhan tebus kepada orang-orang yang Tuhan tahu pasti bisa kapan waktu mengecewakan Tuhan. Ya enggak? Tuhan tahu ya, hari ini teman-teman beribadah, mungkin teman-teman tidak serius. Tuhan tahu, mungkin hari ini teman-teman mengakui dosa, Tuhan ampuni teman-teman punya dosa, dan Tuhan pasti tahu, oh pasti, atau mungkin Tuhan tahu, ya bisa jadi setelah Cindy atau Ko Andrea atau teman-teman yang lain mengakui dosa, bisa jadi hari Senin kita berbuat dosa lagi. Tapi sekalipun Tuhan tahu kita bisa mengecewakan Tuhan, Tuhan tetap loh mengasihi. Waduh, ini baru namanya kasih yang epik, yang tidak bisa ditemukan di dalam diri orang lain. Maka teman-teman, kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya, kasih Tuhan sudah ada di dalam kita, bahkan kasih Tuhan sudah menebus kita, membuat kita selamat, bahkan kita sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita tahu ada Tuhan yang besar, sekalipun dosa kita merah, sekalipun dosa kita kotor, tapi seperti pujian tadi ya, akan diubah seperti seputih bulu domba.
Lalu pertanyaannya, harus bagaimana kita meresponi kasih Tuhan? Jawabannya simpel. Kita meresponi kasih Tuhan lewat kita mengasihi Tuhan lagi. Lewat kita mengasihi sesama kita. Firman Tuhan bilang kan, kasihi Tuhan butuh pengorbanan loh. Karena kita mengasihi Tuhan harus dengan, mungkin teman-teman yang sekolah minggu pasti hafal firman Tuhan ini. Harus dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Bahkan kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Butuh pengorbanan nggak? Butuh loh. Karena kalau kita mengasihi diri kita seperti A, ya kita harus mengasihi orang juga seperti A. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan butuh loh. Mengasihi Tuhan harus dengan kekuatan, kepintaran, kekuatan, otak kita. Berarti butuh pengorbanan. Itu respon kita kepada Tuhan. Terakhir. Mungkin teman-teman bertanya, Ko Andrian kadang-kala kan susah kan mengasihi? Ya betul susah. Kadang-kala kan butuh effort. Iya butuh effort. Kadang-kala kan Ko Andrian mengasihi kan kita butuh kekuatan. Iya betul. Karena mengasihi nggak gampang. Lalu bagaimana Ko Andrian supaya kita bisa mengasihi, kita bisa berkomitmen, dan kasih kita bisa berkelanjutan, tidak berhenti? 3 hal. 3 hal yang teman-teman perlu belajar ya. Sebelum teman-teman perlu belajar itu, Ko Andrian akan tunjukkan satu itu dulu. Satu contoh. Mungkin teman-teman tanya, Ko Andrian, di tengah-tengah dunia yang penuh persaingan, sampai rela mengorbankan nyawa orang lain, bisa nggak sih orang itu mengasihi? Nah, bisa dong, bisa. Jawabannya bisa. Dari mana Ko Andrian? Nah, Ko Andrian kasih contoh dari acara kemarin. Teman-teman, dunia ini penuh persaingan ya. Bahkan ada orang yang rela mengorbankan orang lain loh. Ko Andrian baca berita ya, ada teman yang rela bunuh temannya karena kalah bersaing ketika main game. Kacau ya. Tapi di samping itu masih ada orang nggak yang berbuat baik? Masih ada. Ini contohnya. Teman-teman, di tengah-tengah persaingan di Olimpiade Tokyo yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya, ternyata ada satu contoh nyata dari seorang yang bernama Mutas Esah Barsim dari Qatar dan Gianmarco Tamberi dari Italia. Mereka sama-sama turun di cabang olahraga lompat tinggi di Olimpiade Tokyo. Mungkin teman-teman sudah baca mereka punya berita karena cukup trending dan viral ya. Kedua orang ini sama-sama rival ya. Sama-sama rival, sama-sama bersaing untuk mendapatkan medali emas di lompat tinggi. Dan salah satu dari antara mereka sebenarnya berpeluang untuk dapat medali emas karena Tamberi dari Italia itu mengalami cedera kaki. Ya, jadi Mutas bisa dong dapat medali emas karena yang lawannya cedera kaki. Jadi ini peluang emas dia, peluang dia untuk dapat medali emas. Wah, ini kesempatan. Tapi justru si Mutas tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa menang. Malahan kedua-duanya bersepakat untuk membagi kemenangan. Wah, luar biasa ya. Di tengah-tengah orang yang ingin mengejar jadi number one, jadi nomor 1, dapat medali emas, kebanggaan. Kalau boleh aku yang terutama, kalau boleh aku pecahkan rekor, aku menjadi lompat tinggi, paling tinggi di Olimpiade Tokyo, yang tidak mungkin dia kalahkan oleh orang lain. Bahkan aku bisa menang, tapi ternyata masih ada orang loh, di tengah-tengah persaingan, dia mau membagi kemenangan dengan rekannya. Dan kedua-duanya sama-sama menang. Dan kedua-duanya sama-sama dapat medali emas. Teman-teman, persaingan loh dikalahkan oleh rasa berbagi, kasih. Bisa nggak terjadi Ko Andrian? Bisa. Mungkin teman-teman kan bertanya, bisa nggak sih Ko Andrian di tengah-tengah hari ini kasih itu masih bisa ada? Bisa. Ini buktinya terjadi. Teman-teman, Ko Andrian mau bilang begini melalui kisah ini. Hidup itu lebih dari sekedar menang dari sebuah persaingan. Dan hidup lebih dari sekedar berpeluang untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai. Tapi hidup tentang kita mengasihi dan berbagi dengan sesama. Mungkin kita akan terlihat happy, senang kalau kita jadi menang sendiri. Tapi kalau kita menang bersama, ada kebersamaan. Wah, itu kan luar biasa. Sama seperti Tuhan kita loh ya. Dia tidak egois, tapi dia mau menebus kita. Supaya ada kebersamaan. Ada satu kebersamaan antara Tuhan dengan kita yang tersambung lagi secara relasi. Teman-teman, kalau mereka bisa lakukan, sekalipun Ko Andrian tidak tahu, mungkin saja mereka bukan orang Kristen, mereka bukan anak Tuhan, mereka bukan orang yang mengenal Kristus. Tapi kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Maka pertanyaan penting bagi kita hari ini, kalau mereka bisa, sudah nggak kita sebagai anak-anak Kristen bisa hidup mengasihi?
di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di sekolah yang hidup di dalam persaingan, yang hidup di dalam individualisme, yang hidup di dalam keegoisan. Bisa nggak? Kalau mereka bisa, kalau mereka sudah menunjukkan kisah yang sangat menginspirasi dunia, kita pun bisa. Dimulai dari hal-hal yang simple di rumah kita, untuk kita mengasihi, menginspirasi orang tua kita di rumah. Nah, yang terakhir, bagaimana Ko Andrian supaya kita bisa serius, berkomitmen, bisa mengasihi sekalipun sulit? Jawabannya 3. Apa itu? Ya, kita harus belajar untuk mengasihi orang lain dengan apa adanya. Teman-teman, contohnya, Ko Andrian, waktu Ko Andrian mengasihi Cindy, atau teman-teman yang lain, Hillary, atau mungkin teman-teman yang lain di sini yang ada di Korem 1, teman-teman Ko Andrian harus mengasihi teman-teman dengan apa adanya teman-teman. Karena kalau Ko Andrian mengasihi teman-teman, harus menjadi seperti Ko Andrian, memaksakan diri harus menjadi sesuatu. Wah, kita pasti tidak akan bisa mengasihi. Kenapa? Karena setiap orang itu berbeda. Iya enggak? Setiap orang itu berbeda. Ko Andrian tidak bisa mengasihi Cindy. Oh, Cindy harus seperti begini ya, supaya Ko Andrian kasihi. Oh, Aldo harus jadi begini, begini, begini. Enggak bisa. Aldo itu ya Aldo. Andrian, yaitu Andrian. Kita harus mengasihi orang lain dengan apa adanya orang itu. Iya enggak? Kita tidak boleh memaksakan orang itu harus jadi seperti apa yang kita mau. Justru kita harus menuntun orang itu menjadi serupa Kristus, bukan serupa apa yang kita mau. Ya? Karena kadang-kala ada orang yang capek mengasihi karena dia terperangkap di dalam kasih yang menuntut orang itu harus menjadi diri orang yang lain. Atau kamu harus jadi begini ya, kamu harus jadi begitu ya. Kita nggak bisa, akan capek. Nggak bisa. Kita mengasihi orang itu, biarkan orang itu menjadi apa adanya orang itu. Ya, kalau orang itu tipenya begitu ya begitu. Kalau orang itu ya caranya begitu ya begitu. Justru kita harus tuntun orang itu menjadi seperti Kristus. Teman-teman nggak bisa bilang, Mama, aku mau mengasihi Mama kalau Mama jadi begini. Oh, nggak bisa. Mama kita kan juga unik. Papa, aku mau mengasihi Papa kalau Papa begini, begini, begitu. Oh, nggak bisa dong. Justru kita harus mengasihi sebagaimana adanya. Iya kan? Karena kita juga mau dikasihi sebagaimana adanya kita. Iya nggak? Teman-teman mau kan diterima apa adanya kan? Teman-teman pasti mau diterima apa adanya oleh orang lain. Ya kan? Nggak usah pakai topeng, nggak usah pura-pura, nggak usah munafik, nggak seperti sosmed ya. Kita harus tampil wow, padahal di belakang itu kita susah. Kadang-kala orang di sosmed tampil wow, padahal di belakang itu mah bukan apa adanya dia. Teman-teman, semua manusia mau dikasih apa adanya. Iya nggak? Kita mau dikasihi dengan diri kita. Oh, sekalipun kita badannya begini, sekalipun kita mukanya begitu, kita mau dikasihi apa adanya. Kalau kita mau dikasihi apa adanya, mari kita belajar mengasihi orang lain dengan apa adanya. Sekalipun orang itu berbeda, rambut dia berbeda, kulit dia berbeda, mungkin orang itu cacat, mungkin orang itu beragama lain, mungkin orang itu cara dia berkomunikasi kuat, berbeda dengan kita. Yuk, mari kita mengasihi dengan apa adanya. Karena dengan kita mengasihi apa adanya, kita bisa berkomitmen dan bisa tahan untuk mengasihi. Yang kedua, kita bisa mengasihi lewat kita setia mengasihi. Plus mengampuni. Teman-teman tidak akan bisa bertahan untuk mengasihi orang lain tanpa ditambah dengan mengampuni. Kenapa? Karena setiap kita berpotensi untuk mengecewakan orang lain. Ko Andrian bisa mengecewakan teman-teman. Teman-teman bisa mengecewakan Ko Andrian. Lalu bagaimana bisa mengasihi terus? Ya, ada mengampuni, saling mengampuni ya. Tuhan bilang mengampuni itu tidak ada batasnya. Sama seperti Tuhan juga mengampuni kita ketika kita datang memohon ampun kepada Tuhan. Atau ketika kita pun lupa untuk berdoa, Tuhan tetap mengampuni kita. Kalau Tuhan mengampuni kita, supaya bisa mengasihi kita, begitupun kita. Bagaimana cara bisa mengasihi? Tetap mengasihi, tapi ditambah dengan aspek lain, yaitu mengampuni. Kadang-kala orang tua bisa buat kita marah. Kadang-kala teman, bahkan mungkin ada orang-orang yang bisa sangat-sangat menjengkelkan kita. Maka lewat mengampuni, memaafkan, kasih itu bisa tetap jalan. Tapi yang ketiga, satu hal yang tidak boleh tidak, yaitu yang terakhir. Kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus sebagai sumber kasih. Sumber kasih adalah Tuhan. Maka supaya kita bisa memperoleh kasih,
ada kekuatan, kasih kita bisa terus diperbaharui, bisa terus ditambah, kita bisa beroleh kekuatan. Ya kita minta ke Tuhan, berdoa, minta Tuhan menambahkan kita kasih, minta Tuhan memampukan kita, minta Tuhan menolong supaya kita mampu mengasihi siapa saja, kapan saja, di mana saja. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi. Jadi yang terakhir ini yang paling penting ya, mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan mengasihi memang nggak gampang. Kasih itu susah Tuhan. Karena kami kadang-kala sombong, kadang-kala kami punya motivasi lain, kami bisa jadi orang egois. Tapi Tuhan, karena kami tahu, kami sudah mendapatkan kasih itu, dan kami tahu kami diperintahkan untuk mengasihi, dan kami tahu kasih juga menjadi aspek penting dalam kehidupan orang Kristen, bahkan Tuhan pun mengasihi. Maka kami Tuhan, dari hari ini mau belajar mengasihi orang lain. Sekalipun orang itu tidak mendatangkan keuntungan, butuh pengorbanan Tuhan, capek, lelah Tuhan mengasihi. Bahkan kami mungkin harus mengasihi musuh, harus berdoa bagi orang-orang yang tidak layak. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi mereka, bahkan mengasihi mereka dengan apa adanya mereka. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, diri kami, dan kami juga mohon Tuhan boleh membantu kami supaya kami boleh betul-betul mengasihi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan untuk Tuhan. Teman-teman bisa scan QR Code yang akan ditampilkan nanti, atau bisa mentransfer, atau bisa mengumpulkannya sendiri di rumah dan membawanya ke gereja nanti. Sekarang mari kita nyanyikan bersyukurlah. Haleluya,
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami juga bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami padamu, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini, dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, amin. Teman-teman, sambil teman-teman boleh open kamera, supaya sebentar kita bisa langsung scan ya setelah ibadah. Sambil teman-teman bisa mempersiapkan diri open kamera, kemudian ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kemudian saya thank you sekali ya buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah beribadah, yang tetap ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan thank you buat teman-teman pengurus, teman-teman yang sudah membantu pelayanan, mempersiapkan pelayanan, bahkan hari ini di Korem 1 sudah membantu pelayanan. Pengumuman dari Ko Andrian cuma ada 2, teman-teman boleh memperhatikan ya. Berharap teman-teman yang hari ini hadir, nanti ketika sebentar atau besok Ko Andrian buka pendaftaran, teman-teman boleh daftar untuk hadir di dalam pertemuan KOFE. Teman-teman yang tidak sibuk, yang tidak ada les, yang ada waktu kosong di jam 4 sore, daripada kita wasting time, mari kita pakai waktu untuk beribadah, sama-sama masuk dalam kelompok, dan kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab. Teman-teman mungkin tanya, Ko Andrian kenapa sih selama tahun ini tuh kita belajar tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama? Iya, supaya kita mengenal dan kita belajar juga di dalam Alkitab. Kita mengetahui apa yang Alkitab bukakan, dan kita bisa belajar tokoh-tokoh, dan kita bisa melihat apa yang boleh kita belajar, apa yang tidak boleh kita lakukan dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, supaya teman-teman jadi orang Kristen bisa mengerti apa isi Alkitab. Ya, nah kali ini teman-teman akan belajar dari Yabes. Nah, Yabes ini Ko Andrian yakin tokoh yang teman-teman pasti jarang dengar. Mungkin saja, ya kan? Mungkin saja di sekolah minggu teman-teman belum pernah belajar tentang Yabes. Mungkin ya, kalau Ko Andrian mungkin tanya ke teman-teman hari ini yang hadir, kenal nggak dengan Yabes? Mungkin saja teman-teman pasti, siapa ya Ko Andrian ya? Nah, maka mari kita belajar jam 4 sore lewat Zoom. Nanti daftar ke Ko Andrian, bisa juga tulis nama di dalam grup. Jadi kita akan belajar dari tokoh Yabes, nanti yang akan menyampaikan firman Lause Malfian. Dan selanjutnya pengumuman yang kedua, minggu depan masih di dalam tema Buah Roh, kita akan belajar tentang sukacita, joyful, sukacita, happiness, dari Guru Injil Hendra. Itu aja dari Ko Andrian. Kita akan menutup ibadah di hari ini. Kita akan angkat pujian doksologi ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan yang selalu besar buat kehidupan kami. Bahkan sekalipun kami hari ini berdosa, sekalipun kami hari ini masih suka melakukan kebiasaan yang buruk, kami melupakan Tuhan. Kami mungkin kadang-kala lupa berdoa, lupa kepada Tuhan kalau sudah sibuk. Bahkan bisa jadi Tuhan ketika hari ini kami beribadah, kami tidak sungguh-sungguh serius beribadah. Tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap memberikan kasih itu. Tuhan tetap kasih kami hidup. Bahkan Tuhan mau mati buat kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang besar. Tapi Tuhan ajar kami untuk kami boleh meresponi kasih Tuhan lewat kami mengasihi Tuhan dan juga lewat kami mengasihi sesama. Mengasihi orang lain, mengasihi keluarga, mengasihi orang yang tidak dikenal, bahkan juga mengasihi orang yang kami benci sekalipun. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, bahkan Tuhan juga kasih kami kekuatan untuk kami juga boleh mengasihi dan juga untuk boleh mengampuni jika ada orang-orang yang menyakiti, yang menjengkelkan, yang buat kami marah, kami boleh mengampuni. Kami tidak marah-marah atau mungkin kami tidak balas dendam, tapi kami mau menunjukkan tetap bagaimana kasih itu ada dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong sekolah kami, Tuhan berkati kami di dalam pelajaran, mengerjakan tugas, Tuhan juga berkati di dalam masa depan kami, Tuhan juga boleh memberkati pekerjaan Papa dan Mama kami. Tuhan tolong juga kalau ada keluarga kami yang sakit supaya mereka bisa sembuh. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Tritunggal boleh menyertai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin.
Teman-teman boleh sambil mempersiapkan kamera, open cam. Teman-teman yang pengurus dan yang hari ini pelayanan, jangan dulu bubar ya.